Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang SE PUPR Lampiran 2012 tentang bangunan gedung hijau. Yang pertama adalah pengolahan tapak. Saya menggunakan bangunan yang lebih dari 15 derajat. Oleh karena itu, saya menggunakan sekelilingnya fasad. Kemudian untuk penutup atap, perkerasan dari hasil yang saya hitung, saya mendapatkan hasil 0,33 untuk albedonya. Kemudian untuk penanganan air hujan 12 jam, di sini saya menggunakan RWT, GWT, kolam retensi, dan sumur resapan. Saya dapat hasil persentase 112%. Kemudian ini untuk area sumur resapan dan kolam retensi. Kemudian untuk luas area hijau, ini saya dapat luas area hijau persentasenya lebih dari 20 atau 20,25%. Jadi area hijau saya di poin 2. Kemudian untuk tajuk yang saya gunakan adalah pohon trambesi, lontar, dan tiara payung dengan nilai jumlah tajuk 0,27. Kemudian ini adalah tabel tanaman saya dengan kegunaannya. Kemudian ini adalah jalur pedestrian yang mengarah ke dalam gedung SMK ini. Terdapat zebra cross dan ramp untuk disabilitas. Kemudian fasilitas pedestrian yang terhubung itu saya menyediakan zebra cross dan jalur berjalan kaki untuk masuk ke dalam set saya. Kemudian untuk parkiran sepeda di sini, ini adalah parkiran sepeda, detail parkiran sepeda. Kemudian untuk SPKLU-nya, dari hasil yang saya hitung, saya mendapatkan perlu 4 SPKLU motor dan 1 SPKLU untuk mobil. Kemudian ini adalah perhitungan jumlah sepeda, saya ambil 3%, jadi terdapat 18 parkiran sepeda. Kemudian ini adalah untuk fasilitas penerangan. Saya menggunakan fasilitas penerangan itu, luar itu menggunakan panel cahaya matahari. Kemudian efisiensi pengguna energi. Di sini saya mendapatkan hasil OTTP 24,81 watt dan WWR 18,86% dengan penggunaan kaca panasap Eurogrey dan atap pandek pasir merah. Kemudian ini saya menggunakan ventilasi mekanis yang sudah dihitung, saya mendapatkan hasil dayanya yaitu 0,30. Kemudian ini adalah untuk air conditioner atau AC, jumlah penghematan yang penggunaan AC. Kemudian ini ada dana exhaust fan ventilasi mekanik. Kemudian ini adalah gambar teknis dari lokasi AC saya. Kemudian ini adalah AC yang saya gunakan, yaitu AC Daikin yang memenuhi standar COP dan KWTR. Kemudian masuk ke pencahayaan. Untuk cahaya buatan saya menggunakan, ini adalah lampu-lampu yang saya gunakan untuk bangunan sekolah yang saya analisis. Ini untuk perhitungan dari jumlah lampunya. Kemudian ini untuk saklar. Saklar saya gunakan untuk di TKP dan DPIB menggunakan 2 saklar. Jadi saklar yang berada di dekat jendela saya bagi menjadi 2 zona, yaitu zona yang dekat dengan cahaya alami dan zona yang jauh dari cahaya alami. Kemudian saya juga menempatkan loop sensor cahaya. Jadi jika cahayanya cukup, lampunya akan mati sendiri. Kemudian ini adalah untuk rencana listrik.
penghematan listrik dari hasil konsumsi energi bangunan yang sudah saya jumlahkan mulai dari sistem pencahayaan, plak-plak, sistem ventilasi mekanis, dan sistem pengisian udara. Saya dapat hasil 5 poin. Dan ini adalah untuk mengelompokkan beban meter listrik. Di sini dari PLN utama langsung ke panel MCB, kemudian saya bagi ke KWH meter 1, 2, sampai 5. Kemudian saya menggunakan panel solar panel yang diambil dari matahari, kemudian disimpan ke baterai. Kemudian selanjutnya ke efisiensi penggunaan air. Ini adalah pipa saluran hujan. Saluran hujan ini ditangkap, kemudian masuk ke sumur resapan. Ini adalah pipa air hujan ke sumur resapan, kemudian ke GWT. Pengelolaan, ini adalah gambar kerjanya. Kemudian direncanakan meter air pasang di setiap keluaran air. Ini terdapat detail meter air, kemudian material-material yang hemat pengeluarnya airnya. Kemudian ini saya dapat 5 liter per menit. Terdapat detail-detail yang saya gunakan untuk bangunan ini. Ini adalah jumlah dari neraca air kering. Saya sudah menemukan dengan neraca air kering seimbang, total penghematan konsumsi air pada hari hujan 100%. Kemudian untuk total penghematan konsumsi air kering 50,1%. Kemudian ini adalah produk-produk yang saya pilih. Produk ini udah 100% hemat air. Kemudian untuk kualitas dalam udara. Di sini sekolah saya akan menerapkan komitmen untuk bebas dari asap rokok. Di sini terdapat rambu dilarang merokok di pintu masuk utama sekolah ini. Kemudian di setnya terdapat area yang saya gunakan untuk dipasang pelang dilarang merokok. Kemudian ini adalah terdapat jendela yang dapat dibuka. Jadi ruangan tetap dapat suplai udara segar. Kemudian ini adalah ventilasi mekanik, dan ini adena dari exhaust fan. Kemudian ini adalah data spesifikasi yang saya gunakan dari Daikin. Kemudian untuk parameter material, cat Nippon Paint ini sudah memiliki spesifikasi tidak mengandung zat pencemaran berbahaya. Terus untuk pelapis karat saya menggunakan cat Nippon Paint juga yang merek sudah bersertifikat bahan berbahaya, tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. Ini material yang saya gunakan untuk pembangunan sekolah saya. Tidak ada yang lebih dari 1000 meter. Kemudian ini untuk cat, saya menggunakan cat dari Nippon Paint. Sudah teruji, sudah ada sertifikatnya. Kemudian untuk penutup atap saya menggunakan atap non asbes. Kemudian material-material yang tadi saya gunakan 100% dari Indonesia. Jadi semua material yang saya gunakan dari dalam negeri. Kemudian ini untuk pengolahan sampah yang saya gunakan
Ini adalah ada 3 tempat sampah, yaitu tempat sampah B3, tempat sampah anorganik, dan tempat sampah organik. Yang warna biru ini adalah jalur sirkulasi sampahnya. Kemudian ini ada tempat-tempat lokasi tempat sampahnya. Nah, di sini tempat pembuangan sampah saya dengan total dari perhitungan yang saya hitung berat sampah 14,36 kilo per hari dan membutuhkan 2,09 unit tempat sampah. 3 unit dong dengan kapasitas 40 meter, 40 liter. Nah, ini adalah tempat pemisahan limbah kertas untuk limbah dari DKV dan DPIB. Limbah tersebut akan dimanfaatkan dan untuk dikelola oleh pihak ketiga. Kemudian ini adalah pengolahan dari limbah. Ini adalah detail dari penggunaan air limbah dari bak kontrol ke sumur resapan, jaring, terus bisa digunakan untuk menyiram tanaman dan plas. Kemudian ini ada perhitungan dari kebutuhan air bersih dan air limbah untuk bangunan sekolah ini. Kemudian ini ada pra-pengelola dan pengelola primer, yaitu terdapat bak kontrol. Kemudian untuk air dari hasil untuk penggunaan hanya untuk 2 fungsi. Ini saya menggunakan fungsi untuk menyiram tanaman, untuk air dari daur ulang. Dan yang terakhir adalah air untuk flush, urinal, dan kloset. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.